Ya teman-teman, hari ini kita live perbaikan Magicom Yongma ya. Yongma nasinya bergerak, jadi nasinya gosong. Kelihatan di sini di teflonnya udah mulai hitam-hitam ya. Teflonnya udah hitam-hitam, jadi nasinya udah melengket nih. Jadi kita coba untuk mengulasnya. Tadi udah dibuka, ternyata ininya kita tukar ya. Ini kita tukar di dalam, dan Yongmanya setelah kita tes tadi masih panas nih ya. Ya teman-teman ya. Ini Yongmanya ya. Oke, jadi kita bongkar Yongmanya. Itu alatnya ada yang gosong ya, ini ya. Ya udah wajar, pemakaian itu sudah sekitar 3 tahun lebih ya. Jadi ini kayaknya lengket. Terus tombolnya juga sudah kita bersihkan, udah bagus. Jadi bagusnya ini kita coba tesnya. Ini nasinya juga ada ya. Memang kalau Yongma ini tahan ya, bagus sekarang. Kualitasnya juga bagus dibandingkan dengan Magicom yang lain. Jadi ini bukanya dari baut sini ya, baut dua ini. Terus nanti kita congkel di sini ya. Kita congkel, baru nanti kita ganti nih ya. Alatnya ya. Jadi kayaknya ini bikin nasi gosong. Jadi kita tukar, kita cari barangnya. Ini kalau untuk Yongma ini dibandingkan dengan yang lain agak lumayan ya, lumayan agak mahal ya, tapi masih bagus lah. Bisa dibilang tahan. Kalau barang-barang ininya juga kita beli nanti tahan. Jadi teman-teman bisa mencoba nanti kalau seandainya Yongmanya di rumah juga rusak. Jadi teman-teman bisa ngakalinnya ya. Kita coba bongkar ya. Kita bongkar sekarang. Dan teman-teman lihat mana cara bongkarnya. Kakas ya, kalau ya. Oke, kita bongkar. Ini kita singkirin dulu. Oke, kita akan mau pasang nih ya. Ini bautnya dua ya teman-teman ya. Dua di bawah. Satu. Terus ya Pak? Yo. Satu lagi. Kita ini kita congkel aja ya. Hati-hati ya, pecah. Jangan sampai pecah ya. Usahakan jangan sampai pecah. Bukanya sangat hati-hati. Ini ya teman-temannya. Ini boleh teman-teman lihat ya. Ini yang mau kita tukar ya. Ini
kayaknya udah lengket ya. Coba kita tukar karena barangnya sudah kita dapatkan. Kita buka ya, bautnya 2 ya. Oke teman-teman, ya, sudah kita buka. Kita pasang yang baru. Jangan terbalik ya. Aku tahu memang aku sayang sama kamu, tapi aku nggak maksa kamu kok. Aku nggak nyuruh kamu buru-buru. Silakan, kamu selesaiin dulu. Oke, kita pasang bautnya. Terus sogong kita pasang lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tes ya. Kita tes hidupinnya. Kita colokin ke listrik ya. Terus ini kita jahit dulu ya. Oke, sudah kita isi air, kita hidupin. Oke, sudah hidup ya, sudah hidup ya. Jadi teman-teman udah lihat hidupnya, nih sudah hidup. Kita tes ya, kita tes sekarang mana hasilnya. Oi, apa kabar bos? Nah, ada teman bentar ya. Apa tuh? Kalau pasang apa namanya alarm Oktober bisa? Bisa? Remote? Ya. Baru estimasi biaya berapa? Biayanya, kok kan ada central loop-nya nak? Tahu ada? Coba cek dulu, sebentar. Kita ngerti. Itu barang gini, sang gini, Kak. Bukan dulu. Kalau di online lah murah, tapi datang barang lame. Enggak, barangnya yang wak pasang led ya. Aca, dibandingkan online lah eloknya. Tapi di belakang aja dia. Nah. Atau lunak mana apa? Dibuka. Enggak. Soalnya kondisinya baru. Belakangnya. Hah? Rusak. Rusak. Pasang lo? Kamu kok. Jam. Kamu kayaknya.
Yo, jadi siap. Oke teman-teman, udah selesai. Tadi kita benerin pintu belakang mobil Grand Max ya, katanya agak susah, gampang dibuka. Jadi letoy gitu, bunyi-bunyi suaranya. Udah kita kencangin, sudah bagus. Ya kebetulan pas mobilnya ya, udah berangkat ya. Jadi pintu belakangnya itu longgar ya. Udah pakai kunci 10 aja. Udah selesai. Dan alhamdulillah aman ya, udah jalan mereka ya. Jadi ini Yongma-nya, kita kembali ke pokok pembahasan kita Yongma ini. Jadi kalau Yongma itu memang barangnya bagus ya. Harganya juga lumayan, tapi terjangkau lah. Dengan kualitasnya, dengan mutu yang dia berikan untuk kita, bagus ya. Dan memang cocok lah dengan harganya. Banyak barang-barang yang lebih murah sih banyak, ada juga ya. Tapi ya kalau kata saya tergantung ininya. Kalau Yongma ini memang nasinya juga enak jadinya ya, dan bisa juga dimanfaatkan untuk masak-masak sayur ya. Jadi ya teman-teman, kalau bagaimanapun juga Yongma memang produk pertama keluar ya, nih ya. Produk Magicom pertama ya yang keluar Yongma ya. Termasuk barangnya oke ya. Nah, ini udah dipakai sekitar 3 tahun 4 tahunan ya dipakai ya. Ya alhamdulillah. Jadi ya cukup bagus lah. Untuk kualitasnya juga bagus, dan hasilnya nasi yang dibikinnya juga enak, gurih gitu ya. Dan memang kita dari dulu selalu pakai Yongma ya. Oke, azan ke PA. Selamat berkunjung. Oke. Jadi kalau menurut saya, sehemat saya, kalau ini saya juga kurang paham namanya ya teman-teman ya. Tapi kalau saya bilang ini jengkol namanya ya, karena mirip jengkol ya. Jadi kalau saya kasih namanya tuh jengkol. Jadi jengkol ini lengket ya. Jengkol ini lengket. Jadi nasi yang ada di dalam Magicom itu waktu pendinginan itu jadi panas terus. Tapi ada dua kemungkinan teman-teman ya. Pertama jengkol, yang kedua tombol otomatisnya. Tombol otomatis itu cuman kita perlu untuk dicuci ya. Kalau ganti kayaknya boleh ganti. Tapi kayaknya udah dicuci tadi, udah bagus. Cuci, dikorek-korek. Nanti biar arusnya nyambung ya. Tapi yang lebih dominan tuh larinya ke jengkol ini ya. Jengkol ini kalau udah sering kena tegangan rendah atau tegangan tinggi, itu akan berubah nanti. Dia akan koslet di dalamnya, mengakibatkan Magicomnya itu kurang berfungsi. Jadi teman-teman bisa menggantinya. Barang ini ada jual ya, di toko-toko juga ada, di online juga ada ya. Ini kemarin saya beli di online ya, di TikTok. Itu lumayan ya, sampai sini lumayan lah, terjangkau lah. Jadi setidaknya kita bisa bikin awet. Kalau untuk Magicom itu masih bisa diservis ya, untuk yang ini Magicom. Ini jadi kalau kita lihat dari airnya udah mulai panas ya, ini udah panas nih, berarti udah berfungsi ya. Alat yang kita ganti itu jengkolnya udah berfungsi, panasnya udah, tinggal kita nyari yang uamnya ya. Uamnya karena isinya air, jadi dia belum masak uam ya, lama ya. Nanti mungkin dia kembali ke uamnya, jadi mungkin agak lama lah kita nunggunya. Sambil nunggu ini kita bisa ngobrol-ngobrol dulu masalah Yongma ya, apa keluhannya selama ini. Biasanya itu kalau untuk keluhan biasanya jarang ya. Kalau untuk yang merek-merek lain, kalau seandainya nasinya sering basi, itu biasanya kita cukup buka di sini ya, buka di belakang sini. Ini biasanya kabelnya ada 2 ke atas atau 3 ya.
biasanya kalau nasi basi itu kabel tuh putus ya, putus. Jadi nasi itu begitu setelah dimasak itu nggak dipanasin tapi nggak sempurna panasnya karena kabelnya putus. Jadi bagian penutup nggak berfungsi. Makanya itu kalau untuk merek-merek yang lain juga sering kejadian kalau seandainya nasinya basi pagi ya, bau ya, nasi berair, nasinya basi, itu bisa dibuka aja kepalanya ya, bagian atas ya, di belakang. Jadi bukanya dari sini teman-teman ya. Ini ada bautnya ya. Ini dibuka, nanti di dalam sini ada kabel ya. Oke, kita contohin ya. Kita contohin sekarang bukanya, buka di sini pakai obeng. Oke. Oke teman-teman, jadi kalau nasinya basi yang kabel yang ini putus ya. Nih. Jadi teman-teman bisa menyambungnya pakai solder atau disambung pilin juga boleh. Tapi yang jelas kalau bisa sambung solder ya, karena di atas itu ada sengklak nanti. Jadi harus bungkusnya yang rapi ya. Yang rapi, takutnya nanti koslet ya. Koslet nanti waktu megang Yongma-nya atau Magicom yang merek lain itu nanti akan nyetrum ya. Jadi kita nyambungnya harus hati-hati. Usahakan jangan sampai bocor ya. Isolasinya yang tebal. Samping itu juga kita harus teliti kerjaannya ya. Cuma nyambung kabel ini aja ya. Kalau seandainya nasinya basi paginya, pokoknya selesai masak begitu sehari setelah nasinya masak itu nasinya berair atau baunya itu bau nasi basi ya, itu cukup kita nyambungin kabel itu. Biasanya kabelnya putus ya. Kalau putusnya itu nanti umpamanya dua-duanya putus, kalau yang merek lain itu biasanya kabelnya 2, kalau yang merek ini kabelnya 3 ya. 3, satunya yang belang itu ke ground ya, ground body ya. Jadi kalau merek lain itu kabelnya 2, itu yang 2 itu kita nyambungnya nanti nyari kabel yang sama aja. Jangan ditukar warna ya, warna disamain. Karena kabel itu aslinya kan 2 macam 2 warna. 2 warna tinggal menyamakan saja, terus kita sambung. Gak apa-apa. Insya Allah aman. Habis disambung dibungkus lagi, insya Allah hasilnya mematikan. Jadi teman-teman, kalau memperbaiki Yongma ini sebetulnya gampang ya. Pertama, kalau dia basi nasinya itu kabel yang ke atas ke penutupnya putus. Tapi kalau dia gosong biasanya jengkolnya nggak kena. Jadi nanti jengkol ini kita beli banyak jual, jengkolnya aja tukar. Tapi dengan catatan nukarnya harus dengan barang yang sama ya, barang dengan nomor dan ininya juga sama ya. Jadi tidak boleh berbeda. Nomornya ada di sini nih. Nah itu kelihatan nomornya ya, tapi agak samar-samar ya. Itu harus disamakan ya, nomornya yang di penutup ini ya. Samakan dan kapasitasnya juga sama. Nanti boleh itu dipasang, insya Allah ya. Tapi biasanya kalau untuk Yongma agak mahal dikit ya. Kalau merek-merek lain kayak Magicom merek Miyako atau apa itu agak murahan ya, biasanya 10.000 5.000 paling sekitar kiran-kiran itu. Tapi kalau untuk ini agak lumayan ya, tapi tetap murah ya, belum juga mahal, tidak bakalan sampai mahal ya. Jadi teman-teman bisa mencoba memanfaatkan ini, nanti insya Allah Magicomnya bagus lagi. Dan terus kalau keawetannya, awetnya Magicom ini kayak mana bang? Kadang saya 3 bulan pakai udah rusak. Itu sebetulnya tergantung milik ya, milik dan rezeki kita. Tapi setahu saya selama ini kalau Yongma ini tahannya sampai bertahun-tahun ya, asalkan tidak terjadi adanya jatuh atau ada yang ngorek-ngorek, dikorek-korek pakai apa gitu, mesin pakai kain aja. Terus di samping itu pemakaian kita juga jangan banyak terlalu gegabah ya, nutupnya pelan, nggak usah kencang-kencang gitu nutupnya ya, nutupnya pelan-pelan aja. Jadi insya Allah awet ya. Memang namanya alat, jadi bukan berarti kita tidak bisa memakai alat-alat kita dengan spanding rendah, bisa. Tapi harus dibantu pakai alat stabilizer untuk listrik.
Jadi tegangan kita tetap stabil walaupun dari listriknya paling rendah, kita tetap bisa memanfaatkan stabilizer dengan itu agar tegangan kita tetap stabil ya. Jadi itulah teman-teman, kalau seandainya tegangan tinggi juga nanti stabilizer tetap menstabilkan ya, tetap dia menstabilkan. Jadi biasanya kalau saya memakai UPS ya, kalau di sini saya pakai UPS. Kenapa saya pakai UPS itu? Supaya double buat ngecas aki saya bisa, buat inverter saya bisa, buat stabilizer saya juga bisa. Dalam satu UPS lengkap ya, komplit. Jadi seperti di video saya sebelumnya ini, itu ada saya mengulas UPS, silakan teman-teman melihatnya. Dan itu memang murni itu yang saya perbuat di sini. Dan video ini juga terus terang ini nggak ada dipotong-potong ya, ini langsung kita nih. Jadi teman-teman nanti bisa meninjau ke video saya sebelumnya, itu juga nggak dipotong. Nanti ini langsung saya lagi di TikTok ini ya. Dan juga ini biasanya dari sini saya kirim ke YouTube ya. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke YouTube-nya di kabel, silakan nanti di like, di subscribe ya, biar ini YouTube-nya tetap bisa berkembang. Jadi teman-teman nanti jangan pikir ini kayaknya dipotong-potong, enggak ada yang dipotong ya. Video ini langsung aja ya. Dan jadi kabelnya tuh kan kelenturan, ada kabelnya kurang lentur. Jadi akhirnya karena sering buka tutup, kabelnya putus itu menyebabkan penutupnya tidak panas lagi. Kalau penutup Magicom tidak panas, nasi paginya akan basi atau berair atau berbau. Karena apa? Karena pengapian pemanasnya tidak berfungsi seutuhnya. Karena bagian atas tutupnya tadi itu tidak berpanas lagi. Jadi panasnya itu cuma di sampingnya saja. Kalau di samping tidak cukup, jadi akhirnya airnya tidak keluar. Air yang tidak keluar tadi menimbulkan nasinya basi. Karena di dalam posisi Magicom tertutup, itu dia itu kan nasi itu kan menguap nanti kalau airnya tidak keluar itu akan basi. Jadi itu kalau teman-teman umpamanya Magicomnya itu suka basi pagi-pagi air nasinya, ya silakan tutup Magicomnya ini dibuka ya, kayak ini ya. Nih. Jadi ini kabel yang putih sama biru itu untuk pemanas ya. Kalau yang belang kuning sama hijau ini untuk ground ya, ground body ya. Ground body dari listrik, groundnya itu biasanya nggak begitu berfungsi. Yang paling berfungsi itu putih sama biru ya. Jadi yang fokus teman-teman itu di sisi putih sama biru. Biasanya kabel itu akan putus kalau kita sering buka tutup gitu kan. Jadi nanti itu disambung lagi kabelnya juga harus tahan panas ya kalau seandainya tukar ya, karena posisinya itu di dalam itu panas. Nanti kalau seandainya teman-teman mau nukar kabelnya karena putus, tukar aja kabelnya boleh, tapi hati-hati nukarnya, kabelnya itu harus tahan panas. Kalau tidak tahan panas, nanti begitu kita masak nasi dia akan meleleh menimbulkan malah koslet ya. Jadi sebagusnya kabel itu aja yang disambung, karena dia mengasih spare-nya ada lebih ya, ada lebih dikit, jadi bisa kita manfaatkan nanti. Jadi teman-teman bisa nanti nyambungnya sebisa sambung ya kan, terus disolder. Kalau bisa nyolder kita solder. Dan lagian di video sebelumnya juga ada ya, gimana caranya pemula yang baru mengenal solder gitu bisa belajar solder, itu boleh dimanfaatkan. Tapi bagi yang udah senior pasti udah paham ya. Oke. Terus setelah disambung nanti ya udah dites, dipasang lagi, tutup lagi, cuman itu aja. Kalau untuk Magicom sangat gampang. Kalau untuk istilahnya kata orang gulungannya putus, jarang ya. Saya jarang menemukan gulungan putus. Biasanya sebelum gulungan putus itu kejadiannya pasti pusernya putus dulu. Puser itu sama dengan sekringnya, pusernya ya. Jadi sekring, seandainya itu putus, teman-teman boleh sambung langsung. Kalau bisa tukar ya puser itu ya. Biasanya kalau puser putus itu yang kelihatan ya waktu kita mau masak nasi, apinya nggak masuk ya, api nggak ada yang hidup ya, nasi nggak bisa dimasak. Terus
api tidak masuk, itu biasanya puser itu yang manjang tuh ya, ada di dalam kabelnya itu. Jadi nanti itu ditukar ya pusernya, atau disambung langsung pakai kabel ambil 2 lembar kabel yang kayak ini ya. Ini ya, kabel ini diambil isinya 2 lembar. Ini kan banyak isinya ya. Ambil 2 lembar, nanti dililit ya, jadi digabung. Tapi usahakan disolder ya, dari pangkal ke pangkal, ujung pangkalnya itu disolder ya, agar tidak lepas nanti waktu kita pemakaian. Jadi biasanya cuma 3 hal itu ya penyebab kalau Magicom kita tidak berfungsi bagus. Pertama, kalau apinya tidak masuk sama sekali, berarti puser sama dengan sekring. Jadi sekring itu nanti begitu kabel dari listrik di dalam itu kita buka kan, ada ketemu nanti puser di dalam, dibungkus pakai selang. Nah, sel itu kita ganti. Setelah puser, nanti umpamanya nasinya basi, kabel yang ke penutupnya suka putus. Jadi ke penutup Magicom itu suka putus. Jadi sambung lagi kabel itu, terus dah. Tapi kalau nasinya basi, nah ini ya, nasinya suka basi jengkolnya ya. Jengkol ini harus dites atau ditukar. Jengkolnya ini biasanya tuh nempel ya, jadi dia tuh nggak nahan api lagi ya. Jadi antara pendingin dengan penghangat itu nggak nyambung deh ya. Jadi teman-teman bisa nukar jengkolnya, atau tombol otomatis di dalam juga harus diperiksa ya, dibersihkan ya. Setelah bersih nanti bisa dimanfaatkan lagi. Jadi 3 macam itu penyebab Magicom kita tidak berfungsi. Pertama puser, yang kedua jengkol, yang ketiga kabel penutupnya. Kalau pusernya berarti api yang ke dalam Magicomnya tidak berfungsi, tidak ada lagi, berarti puser putus. Ada api tapi nasinya gosong. Nih, nasi gosong itu jengkolnya kita tukar. Tapi masaknya bagus, tapi begitu malam paginya nasi basi. Nah, itu kabel yang arah ke penutupnya biasanya putus. Itu sering terjadi pada penanak nasi yang berjenis Miyako sama merek-merek lain ya. Itu sering. Kalau di Yongma ini jarang ya, karena dia pakai penutupnya tuh kayaknya lebih bagus ya dibandingkan yang lain. Jadi teman-teman bisa memahami itu dan moga-moga bisa membantu ya. Demikianlah secara langsung kita kali ini. Tetap semangat, saling jaga persatuan, dan jangan lupa terjaga silaturahim. Oke, bye. Sampai jumpa.